Nah, kalian udah kelihatan belum ini soalnya? Mas aku share screen-nya. Nah, oke. Nah, di sini kita bakalan nge-review aja dulu soal HOTS ekonomi ya. Bagi aku cukup HOTS karena kita akan nge-review ulang dan ada beberapa soal dari bahasa Inggris juga gitu. Jadi bisa melatih dari literatur kalian untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Oke, mungkin aku mau say hi dulu ya ke teman-teman semua yang udah bilang say hi juga ke aku. Halo Tiana, halo Arya, halo guys. Oke, mungkin aku bisa langsung ke soal pertama aja kali ya. Nah, ini menurut kalian which best describes consumer surplus? Apa sih itu consumer surplus gitu? Nah, mungkin aku langsung aja ya. Nah, consumer surplus itu adalah gini, misalnya ya, kalau aku bikin nih suatu kurva pasar gitu ya, yang menandakan ini adalah sumbu di Y-nya itu adalah price, yang sedangkan di X-nya itu adalah key, kuantitas. Nah, lalu seperti biasa kalian tahu kan dalam pasar itu ada kurva demand dan ada kurva supply. Nah, titik perpotongan ini adalah menandakan adanya keseimbangan pasar ya kan. Nah, tetapi segitiga di sini menandakan apa? Kalau ini menandakan consumer surplus, sedangkan ini menandakan adanya production surplus. Nah, seperti itu. Nah, terus teman-teman bisa tahu juga bahwa total dari consumer surplus dan production surplus itu adalah namanya total surplus atau market surplus. Oke? Okay? Nah, berarti which best describes consumer surplus? Yang A, the price consumers are willing to pay for a unit. Apakah betul? Nah, kita kunci dulu ya. Soalnya ini pastinya karena keseimbangan pasar, berarti mereka mau untuk membeli barang ataupun menjual pada harga titik keseimbangan. Nah, lalu the cost providing a unit. Bukan, karena itu barangnya dibayar ataupun dibeli oleh konsumen ataupun produsen ya. The profits made by firm. Bukan juga, karena ini bukan menandakan profit ya, karena profit adanya total penerimaan dan juga total biaya yang dikeluarkan. Okay? The difference between the price a consumer pays for an item and the price or he is willing to pay for it. Bukan. Kenapa? Karena ini bukan consumer pays ya, bukan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke? Okay? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Kita asumsikan ini harga sebuah apel adalah di bawah jatuh 3%. Sedangkan kuantitasnya itu naik 6%. Nah, berarti kita udah tahu dong kalau ini yang ditanyakan adalah elastisitas ya kan. Elastisitas itu rumusnya apa? Persentase delta Q per persentase delta price. Gitu ya kan. Nah, di sini kita tahu kalau dikatakan ini false, berarti turun 3%, berarti menandakan adanya, kita anggap sebagai minus 3%. Nah, lalu di sini ada Q-nya ya, teman-teman. Kalau Q apel itu naik sebesar 6% atau plus 6% gitu. Sorry. Nah, kita langsung masukin aja ke rumusnya, berarti 6 per 3%. Berarti minus 2. Nah, kalian perlu ketahui juga bahwa elastisitas
itu ada berbagai kriteria. Misalkan elastisitasnya itu kecil dari 0. Kecil dari 1. Berarti nilainya itu adalah inelastis. Lalu yang kedua, elastisitasnya itu adalah besar dari 1, yaitu elastis. Elastisitasnya itu sama dengan 1, berarti uniter. Nah, ini 3 komponen yang paling sering keluar ya. Nah, ada minus di sini bukan berarti nilainya itu apa ya, di bawah di atas ataupun di bawah inelastis gitu. Karena nilai minus di sini menandakan hubungan antara barang dan harga gitu. Jadi misalkan yang harga naik, tapi kuantitas yang dimintanya itu turun, itu yang dinamakan dengan minus correlation di sini teman-teman. Berarti adanya hubungan antara price dan quantity gitu. Nah, berarti untuk soal kasus ini adalah demand-nya itu adalah minus 2 gitu. Adalah elastis gitu. Karena nilainya itu di atas 1 gitu. Oke? Nah, kenapa jawaban B ini aku bilang salah? Karena ini key, sedangkan ini price. Oke. Nah, ini kan kurva demand ya. Slopes upward and to the right. Ini sedangkan slopes downward and to the right. Jadi jawaban ini salah. Nah, and the demand for apple itu has increase. Salah ya. Nah, lalu ini D is inelastic. Ya, nah ini juga salah. Karena jawaban kita harusnya adalah elastis ya. Oh, sorry. Ini belum aku record ya. Wait. Oh, udah. Maaf ya. Oke, ini kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, ini dari pasar lagi ya, teman-teman. Sometimes it is impossible to determine how the equilibrium market price will change just from information supply and demand. Nah, dari kasus 4 ini, bagaimana kita tahu kalau price-nya itu adalah ambigu atau indeterminate? Nah, kita masuk ke kasus yang pertama ya. Nah, di sini misalnya di sini aja kali ya, bentar. Ini price, ini key. Lalu yang pertama, demand increase. Demand itu kalau naik pastinya di sini ya. Supply increase. Di sini. Nah, di sini ada keseimbangan baru nih, teman-teman. Di sini merupakan keseimbangan awalnya, sedangkan di sini keseimbangan baru. Kita tahu bahwa di sini key-nya pasti naik, tetapi karena demand dan supply-nya sama-sama naik gitu ya, kita nggak tahu proporsinya itu sebesar apa gitu. Jadi kita hanya bisa membuat proporsi kenaikan demand dan juga supply-nya itu sama gitu. Jadi di sini P-nya ambigu gitu. Karena di sini awalnya P, misalnya P1 ya di sini. Tetapi kan ada kenaikan demand dan supply di sini, kita nggak tahu nih sebesar apa kenaikan proporsinya. Jadi kita hanya bisa menandakan bahwa P-nya itu ambigu gitu atau sama. Karena misalkan ini keseimbangan awalnya tadi ya.
Misalnya kasus pertama kita bikin demand-nya itu lebih besar kenaikan proporsinya, tetapi supply-nya itu lebih kecil. Nah gitu. Di sini ada kenaikan price-nya juga gitu kan. Tapi key-nya itu udah pasti naik gitu. Nah lalu yang kedua, jika demand-nya itu naiknya kecil banget gitu ya, tetapi supply-nya itu besar gitu. Nah di sini price-nya itu malah turun gitu. Turun. Nah berarti kasus di sini benar ya karena adanya ambigu gitu. Nah kita checklist di sini. Lalu yang kedua, demand increase tapi supply-nya, oh sorry, nomor satu ini supply-nya decrease ya. Oh berarti ini untuk nomor 4. Oke. Nah kita lanjut ke nomor 1 ya. Sorry teman-teman, aku agak kurang fokus ya jadinya tiba-tiba. Nah di sini keseimbangan awalnya. Lalu ada terjadi kenaikan pada demand increase. Nah, di sini kita bikin aja demand increase, sedangkan key turun. Berarti di sini kita harus bikin proporsi yang sama ya teman-teman. Ini kok key ini supply. Supply turun berarti ke sini. Gitu. Nah, di sini ini key-nya ambigu, sedangkan P1 ini P2. Ada kenaikan price. Nah, berarti ini tidak menandakan ada indeterminan dari price. Sedangkan berarti jawaban nomor 1 salah. Nah, lalu kita coba ke kasus yang nomor 3. Nomor 2, sorry. Nah, di sini adanya demand decrease and supply increase. Nah, gitu ya. Kalau yang demand decrease, berarti kurva demand-nya itu bergeser ke kiri bawah. Sedangkan supply increase-nya berarti kurva supply-nya bergeser ke kanan. Oke. Nah, di sini merupakan keseimbangan awalnya. Ini merupakan keseimbangan kedua. Price-nya turun, tetapi key-nya itu tetap. Berarti yang ini yang ambigu adalah kuantitasnya. Jadi jawaban 3 juga salah gitu. Berarti untuk kasus nomor 2, jawabannya juga salah ya. Oke, sorry, ini kita belum coba nomor 4. Nomor 3. Nah, di sini kedua kasusnya sama-sama turun nih, teman-teman. Berarti supply-nya turun, berarti geser ke kiri, dan demand-nya juga geser ke kiri juga gitu. Nah, di sini kuantitasnya turun, sedangkan price-nya itu adalah ambigu. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3 dan 4. Jadi jawaban kita kunci ya ke nomor yang B. Oh, kok diulang sih, sorry.
Nah, ini kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, suppose that the equilibrium market price of wheat adalah 4. Jadi, P startnya itu adalah 4. Nah, terus pemerintah menetapkan price selling price sebesar 3,5. Nah, price selling itu apa sih, teman-teman? Ini kuantitas. Misalnya ini kita bikin suatu market dulu ya. Nah, dalam suatu pasar itu pemerintah itu bisa seenak-enaknya aja ikut campur tangan gitu ya. Nah, di sini adalah harga keseimbangannya itu sebesar 4. Tetapi pemerintah itu malah menetapkan harganya itu adalah 3,5 gitu. Mereka seenaknya aja gitu. Nah, mereka menetapkan di sini adanya harga harusnya sebesar 3,5 gitu. Nah, berarti di sini adalah menandakannya adalah selling price. Selling price itu apa sih? Nah, selling price itu merupakan harga maksimum yang ditetapkan pemerintah tujuannya apa? Melindungi konsumen gitu. Nah, jika kita lihat lebih lanjut, di sini ada perpotongan antara kurva supply dan kurva demand-nya ya. Di sini untuk demand-nya, sedangkan ini untuk supply-nya. Berarti di selling price ini terjadinya apa? Kuantitas yang diminta itu lebih besar daripada kuantitas yang disupply. Orang-orang justru lebih ingin untuk membeli wheat yang lebih besar karena harganya cenderung yang jadi lebih murah gitu. Tetapi para produsen itu malah mengurangi penawarannya karena harganya justru turun gitu kan. Nah, berarti di sini terjadinya kelebihan permintaan atau kita sebut sebagai excess demand atau shortage. Oke? The quantity demanded of wheat will fall. Ini salah, karena justru harusnya naik. Suppliers will increase the quantity of wheat supplied. Salah, harusnya juga turun. The market price of wheat will fall because the price ceiling will create a surplus. Ini salah ya teman-teman, karena yang dikatakan sebagai surplus itu adalah excess supply. Ini adalah kebalikan dari excess demand. Karena jika terjadi excess supply berarti itu kurvanya itu berada di atas. Nah gitu. Oke. Okay. The market price of wheat will remain 4. Salah, karena pemerintah udah netapin 3,5. Ya udah, ngapain pasar ngejual 4 gitu. Jadi jawabannya juga salah, sedang berarti jawaban yang tepat adalah ya. Karena adanya shortage. Itu benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi ini apakah sudah jelas ya teman-teman? Kalian kalau ada pertanyaan boleh. Oke, thank you. Oke, ini ada yang bertanya juga nih, Kak, kalau floor price itu gimana sih? Nah, gini ya, aku coba ngejelasin lagi. Mungkin di sini aja ya, di soal nomor 4, ini besarnya sama ya. Nah, tadi untuk yang kasus excess demand, sekarang kita masuk ke kasus yang namanya excess supply.
atau yang bisa dikatakan sebagai surplus. Oke? Nah, kita bikin dulu kurvanya ya. Di sini price, di sini quantity. Nah, oke. Tadi kita kan udah bikin kasus yang namanya excess demand, yang mana kuantitas demand-nya itu lebih besar daripada kuantitas supply-nya, yang dinamakan selling price. Nah, jika pemerintah menetapkan harga di sini, ya kan? Nah, tadi anggaplah tadi di sini 4, nah di kasus ini kita bikin 5, harganya naik. Nah, ini dinamakan sebagai floor price. Nah, aku punya tips sedikit. Jika kalian membuat kurva, kalian harus betul-betul membuat titik perpotongannya itu di mana, dan juga titik keseimbangan, dan sehingga kalian bisa tahu ini perpotongan antar kurva itu kurva apa gitu. Nah, di sini kan kita bisa tahu kalau di sini kurva supply, di sini kurva demand. Nah, lalu ada perpotongan di sini. Berarti ini adalah kurva supply untuk floor price dan juga kurva demand, kuantitas demand untuk floor price gitu. Dalam satu kurva itu kan semakin ke kanan berarti kan tingkat level nominalnya itu kan semakin tinggi gitu. Berarti di sini adanya kuantitas supply-nya itu lebih besar daripada kuantitas demand. Gitu. Kuantitas supply dikurangi kuantitas demand lebih besar dari 0 gitu. Bukan tidak sama dengan 0. Kalau kuantitasnya itu sama dengan 0, berarti titik keseimbangannya di sini gitu, karena nilainya sama. Tetapi dalam kasus ini, excess supply-nya itu adalah lebih besar daripada 0. Berarti adanya kelebihan penawaran. Nah, kenapa sih adanya excess supply itu, atau yang dikatakan sebagai floor price? Karena tadi kebalikannya itu teman-teman, yaitu merupakan tingkat harga minimum ya ditetapin siapa? Pemerintah lagi ya gitu. Kenapa? Kalau tujuan dari selling price tadi adalah untuk melindungi konsumen. Tapi di sini tujuannya adalah melindungi siapa? Ya, tentunya adalah produsen. Nah, bagaimana teman-teman? Udah jelas? Cukup jelas ya? Oke? Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Unemployment, pengangguran, dapat diilustrasikan pada Production Possibility Curve atau Frontier ya, PPC atau PPF. Oke? Di sini PPF itu apa sih? Nah, kurva PPF atau possibility production possibility karena dia itu kurva yang memberitahu kita ya istilahnya yang kurva yang menjelaskan perpaduan atau kombinasi dua output atau barang. Kalian jangan bingung dengan kata-kata output ya, karena output itu bisa merupakan barang atau jasa oleh sebuah perusahaan dengan
sumber daya mereka gitu. Sumber daya mereka terbatas. Dan dihasilkan secara optimal gitu. Nah, pada kasus PPF ini, kalian harus tahu, misalnya dalam misalnya perusahaan A, dia itu memproduksi motor dan mobil gitu. Karena apa? Sumber daya untuk motor dan mobil itu mungkin cenderung sama ya gitu. Bisa kalian artikan seperti itu. Nah, lalu kurva PPC-nya itu atau PPF itu adalah seperti ini teman-teman, yaitu downward sloping atau turun ke bawah gitu. Di sini Q ya, Q mobil, kuantitas motor. Nah, tapi kan dalam suatu kurva itu kan kita bisa membuat suatu titik dimanapun kita mau. Misalnya di sini titik A, titik B, ini titik A, ini B, ini C. Nah, di sini titik A. Di titik A itu berarti kan kita bisa tahu bahwa kuantitas mereka itu apa ya, nggak maksimal gitu. Berarti adanya inefisiensi, nggak efisien gitu, karena mereka yang harusnya bisa memproduksi lebih malah produksi di A gitu. Jadi adanya ketidakoptimalan sumber daya. Nah, di titik inilah adanya terjadinya unemployment gitu. Karena sumber daya suatu perusahaan itu kan bisa labor atau juga pun capital. Capital itu bisa berupa mesin ataupun peralatan lainnya yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang produktivitas mereka. Lalu labor, yaitu kerja nyata dari manusia itu sendiri. Nah, berarti disinilah adanya terjadinya unemployment gitu. Berarti unemployment adalah a point inside PPC. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Nah, tapi kita bahas juga ini ke B. Nah, ini berarti adanya terjadi efisiensi atau optimalisasi. Nah, sedangkan yang C itu nggak mungkin. Kenapa? Karena adanya keterbatasan atau scarcity. Seperti yang aku sudah jelaskan tadi, ini sumber daya yang terbatas dan dihasilkan secara optimal. Oke? Itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini dikatakan elastis suatu produk itu demand 0,5 atau bisa aku katakan sebagai setengah gitu. Ini menandakan apa? Change in price changes demand by 50%. Apakah benar? Nah, tetap aku mau jelaskan sedikit apa itu elastisitas ya. Elastisitas persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan kuantitas itu gimana gitu. Apa sih perubahan harga, persentase perubahan harga terhadap kuantitas itu gimana gitu. Soalnya kan elastisitas kan ada elastisitas permintaan dan juga ada elastisitas penawaran gitu. Jadi kalau elastisitas yang namanya demand, pastinya perubahan harganya itu akan berubah juga terhadap kuantitasnya, tetapi korelasinya adalah minus. Sedangkan kalau supply, korelasinya
itu pastinya positif. Nah gitu. Nah kita kan tahu kalau rumusnya itu adalah persentase delta Q per persentase delta price. Nah kalau kalian lihat di sini, persentase delta Q per persentase delta P-nya itu adalah 1/2 gitu. Atau di sini bisa dikatakan 2%, sedangkan di sini 1% gitu. Berapapun itu persentasenya gitu. Nah, change in price changes demand by 50%. Perubahan harga merubah demand sebesar 50%. Kurang tepat ya. Nah, lalu yang B, 1% increase in the quantity demanded is associated with a V%. Oh, mungkin di sini seharusnya berapa persen gitu ya. Sorry, ini soalnya kurang jelas. Nah, kita lanjut ke C dulu ya. 1% increase in the quantity demanded is associated with a 2% decrease in price. Oke. Jawaban untuk yang C ini adanya 1% penurunan pada kuantitas, lalu 2% kenaikan, lalu adanya 2% penurunan pada price. Nah, ini is associated dikarenakan adanya penurunan 2%. Nah, ini kalau kita bisa kan bikin elastisitasnya itu berarti 0,5. Berarti ini jawaban yang C itu tepat ya. Nah, lalu untuk yang D 0,5% ya, atau setengah kenaikan kuantitas will result akan menghasilkan ini 2% mungkin ya dibilangnya ya, 2%. Nah, ini kalian hati-hati ya teman-teman dengan kata-katanya. Karena yang mempengaruhi di situ adalah penyebutnya atau dari sumbu horizontal atau bisa kita katakan adalah price-nya gitu. Karena nggak mungkin kan, misalnya kita mau beli suatu barang, terus yang kita kaitkan dengan pembelian kita itu adalah kuantitas, yang nggak mungkin. Kita harus melihatnya ke harganya pastinya. Berarti di sini jawaban D itu nggak mungkin, karena yang dibilangnya itu kuantitas demanded-nya itu akan merubah harga. Jadi ini jawabannya salah. Lalu untuk yang E, 2% decrease in kuantitas demand, sedangkan ini kenaikan penurunan juga price. Nggak mungkin ya, kalau sama korelasinya itu harusnya negatif untuk yang demand. Sedangkan ini korelasinya positif, sama-sama turun. Jadi jawaban yang E ini salah. Untuk soal nomor 7, jawaban tepat adalah C ya. Oke. Oke, ini soal nomor 8. Agak tricky ya teman-teman, karena di sini adanya excise tax atau impose of tax sebesar 80. Nah, di sini price demand sebesar 400 kurang 4Q. Price supply 94Q. Lalu ada tax sebesar 80. Lalu yang ditanya itu apa sih? Berapa banyak motorcycle yang dijual pada pasar setelah pajak ini dilakukan? Berarti kuantitas tax berapa kuantitas setelah adanya pajak, lalu what will be the tax incidence on consumers? Berapa sih kuantitas yang terjadi pada consumer? Price tax consumers. Nah, kita bikin 2 kasus ya. Yang pertama sebelum dan sesudah.
Untuk kasus yang sebelum, itu kita bikin kayak biasa, price demand itu sama dengan price supply, berarti 400 kurang 4Q sama dengan 4Q. 8Q sama 400 atau Q-nya itu sebesar 50. Berarti di sini price-nya sebesar, bisa kalian masukin ke salah satunya ya, 50 ke 4Q atau 50 ke 400 ke 4Q. Nah, tapi kita masukkan ke supply-nya aja, berarti di sini price-nya adalah sebesar 200. Nah, untuk yang sesudah, nah apa sih akibatnya jika ada tax? Pajak itu kan berakibatnya kepada harga barang yang cenderung menjadi lebih naik ya. Karena tax itu berakibatnya kepada produsen yang memiliki produk yang untuk dijual kepada konsumen gitu kan. Nah, jadinya ini taxnya itu kita kemanain gitu kan? Pastinya itu adalah ke suppliernya atau dari produsennya, atau kita sebutkan sebagai harga yang dijual oleh produsen ditambah juga dengan taxnya, itu 4Q ditambah 80. Nah, itu kita bikin keseimbangannya itu price demand sama dengan harga produsen setelah pajak. Berarti 400 kurang 4Q, 4Q tambah 80. 8Q sama dengan 320. Q-nya sama dengan 40. Price-nya sama dengan 240. Nah, di sini ketahuan nih teman-teman, karena adanya kenaikan penambahan pajak gitu ya, harga barang itu jadi cenderung lebih naik gitu, kuantitasnya malah turun gitu karena adanya pajak tadi. Logis nggak ya teman-teman? Logis ya. Oke, ini kita masuk ke kurvanya dulu. Nah, di sini tadi perpotongannya itu adalah kurva demand dan supply. Di sini tadi kuantitasnya adalah 50, sedangkan price-nya adalah 200 gitu. Nah, ini yang barunya ya teman-teman. Itu sebesar ini tadi 240, sedangkan Q-nya itu adalah 40. Oke? Nah, sejauh ini kita udah dapat nih keseimbangan pasar sebelum dan sesudah gitu. Tetapi yang diminta itu kan tadi adalah kuantitas setelah pajak ya. Nah, kuantitas setelah pajak itu berarti kan ini tadi 40. Nah, tetapi yang terus ditanya, tax yang terjadi untuk konsumen itu berapa sih karena adanya kenaikan harga tadi gitu. Nah, sebelumnya kan konsumen itu kan membeli dengan harga 200 ya. Tiba-tiba 240 gitu naik, tiba-tiba karena ada pajak. Ya udah berarti pajaknya itu adalah 240 200 kurangi 200, yaitu sebesar 40 juga gitu. Nah, itu baru harganya. Tetapi totalnya itu berapa gitu. Berarti totalnya itu kita harus kalikan dengan kuantitasnya, yaitu 40 dikalikan 40 atau sebesar 1.600. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang ini 40, yang ini adalah 1.600. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke,
Gimana teman-teman? Agak kebingungan? Oke, aku lanjutin ya ke soal nomor 9. Nah, ini hitung-hitungan lagi nih. Diketahui fungsi permintaan barang X. P sama dengan 1.500 kurang Q. Dan fungsi biaya produksi TC sama dengan Q kuadrat plus 300 Q tambah 20.000. Besaran laba maksimum. Oke, ini simpel ya. Yang ditanyakan adalah profit maksimum. Nah, profit maksimum itu terjadi pas kapan sih? Yaitu pada saat adanya MR sama dengan MC. Atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Marginal revenue itu apa sih? Nah, kalau kalian misalnya udah belajar di SMA gitu ya, turunan, pertama-tama kita harus tahu TR atau total revenue, yaitu price dikalikan kuantitas. Kayak biasa, berapa sih pendapatan yang diterima oleh perusahaan, itu total cost, itu pengeluarannya. Nah, jadi untuk kita tahu MR sama dengan MC ini gimana, itu berasal dari turunan dari TR. Turunan dari TR. Lalu di sini, turunan TC untuk yang MC gitu. Nah, pertama-tama untuk P maksimum itu, kita bikin dulu nih, fungsi TR-nya itu gimana? Berarti TR-nya itu adalah price. Price-nya tadi kan 1.500 kurang Q, dikalikan dengan Q. Berarti 1.500 Q kurangi Q kuadrat. Sedangkan TC-nya tadi kita tulis ulang, Q kuadrat plus 300 Q ditambah 20.000. Berarti MR sama dengan MC-nya, turunan ya, 1.500 kurangi 2 Q sama dengan 2 Q plus 300. 4 Q sama dengan 1.200. Berarti kuantitas untuk laba maksimum yaitu adalah sebesar 300. Begitu. Nah, kita masukin ke TR dan TC-nya. TR. Nah, tadi kan price-nya 1.500 kurang Q, berarti price-nya itu adalah 1.500 kurangi 300. Itu sebesar 1.200 ya. 1.200 dikalikan 300. Itu untuk total revenue. Tadi ini kan price, yang ini kuantitas. Berarti total cost-nya 300 kuadrat. Ini tinggal ditulis ulang aja ya. 300 kuadrat tambah 300 kuadrat tambah 20.000. Oke, aku coba kalkulator ya. Berarti di sini total revenue-nya 360.000, sedangkan total cost-nya adalah 200.000. Nah, profitnya berapa? 160.000. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. Nah, dari soal nomor 10 ini. Oke, ada yang minta ngulang ya. Nah, di sini tadi kita tahu bahwa fungsi permintaannya itu 1.500 dikurangi Q. Di sini tadi ya. Lalu, adanya fungsi biaya yaitu Q kuadrat tambah 300 Q tambah 20.000. Nah, yang ditanya adalah laba maksimum. Laba maksimum itu terjadinya pada saat kapan sih? Yaitu MR sama dengan MC ya. Nah, marginal revenue sama dengan marginal cost, yaitu merupakan turunan dari
total revenue dan juga total cost. Oke. Total revenue-nya itu rumusnya apa? Price dikalikan kuantitas ya. Price-nya itu tadi 1.500 Ki, 1.500 kurangi Ki. Lalu jika dikalikan dengan Ki, yang untuk didapat total revenue berarti di sini. Nah kan kayak gitu. Turun ke bawah berarti 1.500 Ki dikurangi Ki kuadrat. Total revenue-nya berarti jadi seperti ini. Fungsinya ya. Lalu total cost, yaitu Ki kuadrat plus 300 Ki plus 20.000. Nah gitu. Lalu turunan total revenue itu kan tadi MR ya. Nah di sini aku bikin turunannya 1.500 kurangi 2 Ki. Sama dengan ini Ki kuadrat jadi 2 Ki plus 300 Ki jadi 300. Sedangkan 20.000 jadi 0 ya. Ya udah jadi nggak usah ditulis gitu ya. Nah, lalu di sini jadinya kita pindah ruas 4 Ki sama dengan 1.200 yaitu Ki-nya sebesar 300. Nah, Ki yang 300 ini menandakan adanya terjadinya profit maksimum gitu saat terjadinya 300 gitu. Kan kita tahu kalau produsen itu kan bisa memproduksi berbagai macam unit ya. Berbagai nominal unit. Bisa 200, 100, 500. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih untuk produksi maksimumnya itu terjadinya pas kapan gitu. Nah, untuk produksi maksimumnya itu terjadinya pada saat Q-nya itu 300, saat terjadinya MR sama dengan MC gitu. Nah, lalu kalau udah dapat 300-nya itu kita langsung masukin aja ke rumus yang tadi gitu. TR, total revenue, total pendapatan, itu adalah price dikalikan kuantitas. Nah, price itu adalah 1.500 kurangi 300-nya, yaitu 1.200. Jadi tiap unitnya itu harganya 1.200, sedangkan unit yang kita jual adalah sebesar 300 gitu. 1.200 dikalikan 300 adalah 360.000 gitu. Nah, total pendapatan kita udah 360.000 gitu. Nah, lalu total cost-nya itu adalah sebesar Ki kuadrat tambah 300 Ki plus 20.000. Yang mana itu menghasilkan 200.000 untuk total biayanya. Nah, lalu untuk yang ditanyakan adalah labanya. Nah, laba maksimumnya itu berarti tinggal kita kurangi dong, 360.000 dikurangi 200.000 yaitu sebesar 160.000. Gitu. Oke. Oke, thank you ya Arya udah nanya. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke soal nomor 10, sorry. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna atau PPS dan pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna ini bisa monopoli, oligo, monopolistik. Itu. Nah, di sini termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Apa aja sih? Nah, kita review ulang. Pertama, ciri-cirinya itu adalah barang yang dijual homogen. Jadi semua barangnya itu sama banget itu dijual di suatu pasar. Lalu yang kedua, adanya free entry dan exit. Yang ketiga, nah karena ada free entry dan exit ini, orang-orang ataupun penjual yang satu orang atau dua orang itu pastinya bebas untuk masuk pasar dong gitu kan. Jadinya di sini terjadinya adalah price taker. Jadi mereka nggak bisa mempengaruhi harga gitu. Lalu di sini index learner. Index learner itu atau monopoly power. Marah seru-seru mah. Sebesar 0. Nah, di pasar persaingan sempurna ini, dikarenakan barangnya itu udah homogen, free entry dan exit. Oh ya, di sini aku ketinggalan banyak sekali, sangat banyak gitu ya,
banyak penjual dan pembeli. Nah, dalam suatu pasar nih, misalnya ada 100 penjual gitu. 100 penjual yang menjual barangnya itu sama semua gitu, merata. Nah, tetapi dengan adanya kondisi seperti itu, apakah adanya terjadinya monopoli power, atau yang bisa kita sebutnya itu persaingan harga. Persaingan harga itu berarti apakah seseorang produsen itu dapat mempengaruhi harga gitu. Ya nggak bisa dong, karena banyak sekali gitu penjual dan pembeli di sana. Misalnya perusahaan A menjual suatu barang gitu, tiba-tiba dia ngenaikin harga. Nah, tentunya kan orang-orang nggak mau nih untuk membeli di produsen A, karena mereka bisa aja tuh untuk membeli ke produsen yang lain gitu. Nah, terus jika kondisi si A itu adalah menurunkan harga. Nah, itu kan terjadinya nggak mungkin gitu si A itu seenak-enaknya aja untuk menurunkan harga di dalam pasar gitu. Jadi itu nggak bisa kondisi seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna gitu. Oke, kita bisa lihat di sini terdapat banyak penjual. Oke, banyak barang yang dijual diferensiasi, itu salah. Pasar dikuasai oleh beberapa penjual. Nggak bisa, karena indeks Lerner itu monopoli power sebesar 0, kurva permintaan berbentuk horizontal, terdapat kebebasan keluar masuk dalam pasar. Oke, kita ke yang nomor yang 4 dulu ya. Ini aja kan ya. Nah, ini misalnya dalam suatu pasar terjadinya keseimbangan harga barang dan kuantitas barang gitu yang dijual. Nah, ini di pasarnya teman-teman yang udah mencakup seluruh penjualnya gitu. Mungkin aja di pasar Senin Pagi kalian, di pasar Kodim, ataupun dimanapun lah pasar buah kalian gitu ya. Nah, tetapi perusahaannya itu kan pastinya akan mengambil harga dari pasar tersebut, karena mereka nggak bisa menjual harga berapapun yang mereka mau gitu. Jadinya price-nya itu adalah horizontal gitu. Mereka nggak bisa mempengaruhi harga. Nah, ini terjadi dalam suatu perusahaan ataupun produsen. Beda nih teman-teman antara kurva pasar dan kurva produsen, karena ini pasar udah mencakup keseluruhan dari perusahaan ataupun produsen. Nah, sedangkan yang ini adalah kurva untuk satu perusahaan ataupun satu produsen. Jadi di sini price-nya adalah linear atau konstan. Jadi nomor 4, kurva permintaan berbentuk horizontal. Itu benar. Oke, jadi jawabannya adalah 145 C. Oke. Nah, ini agak tricky lagi. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memiliki concentration ratio sebesar 1, concentration ratio sebesar 0. Nah, di sini tadi kita udah tahu ini price, ini kuantitas. Nah, di sini tadi adalah demand-nya ya, sama dengan price, sama dengan AR, sama dengan MR. Banyak giga ya. Nah, mungkin kalian beberapa udah ada yang tahu kenapa bisa seperti ini. Nah, di sini kita bisa menandakan kurva demand-nya ya. Ya, memang kurva demand betul. Lalu di sini kenapa bisa disebut sebagai AR atau average revenue ya, teman-teman? Dikarenakan misalnya di sini kita buat price-nya itu sebesar 50.
Nah, AR itu apa sih? Average revenue, berarti total revenue dibagikan Q. Total revenue-nya itu apa? P dikali Q kan? Wait. 50 Q dibagi Q. Ya udah, jadi ya tetap gitu 50. Berarti di sini kita udah bikin kesimpulan P sama dengan AR. Nah, lalu di sini TR-nya sama dengan 50 Q. Berarti MR-nya 50 juga gitu. Nah, di sini P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, di sini dikatakan D sama dengan MR sama dengan MC sama dengan AC. Salah ya, karena di sini harusnya P sama dengan AR sama dengan MC sama dengan D. Kalau disamain dengan cost, itu nggak mungkin. Jadi, ini jawabannya salah. Nah, lalu concentration ratio-nya itu sebesar 1 atau 0. Nah, concentration ratio-nya ini nggak bisa dikaitkan dengan pasar persaingan sempurna. Dia harusnya pasar persaingan tidak sempurna gitu. Contohnya itu adalah pada oligopoli. Oligopoli itu kan salah satu kriteria atau ciri-cirinya itu adalah sedikitnya perusahaannya. Misalnya kita bikin adalah asumsikan ada 4 perusahaan. Nah, 4 perusahaan ini mereka membagi rata gitu. Seberapa besar mereka bagi ratanya itu untuk menguasai pasar gitu. Misalkan kita bilang ke 4 perusahaan itu menguasai masing-masing 20% dari suatu pasar gitu. Berarti concentration ratio-nya itu berapa gitu? Untuk ke-4 perusahaannya itu berarti concentration ratio-nya adalah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2, yaitu 0,8 gitu. Total concentration ratio itu kan harusnya kan sebesar 1 ya, berarti sisa dari 0,2 itu dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi yang ini nggak bisa, karena kan dia harusnya ada di tidak sempurna gitu, di oligopoli ataupun monopolistik gitu. Dan biasanya sih soal-soal yang keluar itu ada di oligopoli. Nah, di sini indeks Lerner atau kekuatan mempengaruhi pasar sebesar 1 atau 0. Nah, ingat tadi di sini aku udah jelasin kalau indeks Lerner untuk monopoli power pada PPS atau persaingan sempurna adalah sebesar 0 ya. Jadi di sini jawabannya adalah E. Oke. Nah, di sini sebentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini kondisi equilibrium untuk konsumen itu pas kapan sih? Nah, di konsumen kita tahu mereka mempunyai 2 kurva ya teman-teman. Pertama, itu adalah kurva indifference curve. Indifference curve itu menandakan kombinasi 2 output yang menghasilkan utilitas sama. Lalu yang kedua, adanya kurva budget. Atau budget line. Ini IC, ini BL. Nah, di kurva budget ini kita ngapain sih gitu? Di kurva budget ini juga kombinasi 2 output oleh konsumen tetapi dengan biaya yang sama gitu. Nah, equilibrium pada konsumen itu terjadi pas kapan? Yaitu adanya saat indifference curve sama dengan budget line gitu. Di sini kita bisa bikin kurvanya ya. Di sini untuk barang X, sedangkan di sini untuk barang Y. Nah, kurva budget line-nya itu seperti ini.
yaitu downward sloping, sedangkan kurva IC-nya itu harus ada persinggungan antara kurva IC dan kurva supply, kurva budget line. Oke, di sini C, di sini budget line. Nah, di kurva IC-nya ini, karena yang dilihat adalah utilitas, IC merupakan fungsi dari U, sedangkan BL fungsi dari cost, gitu ya. Cost-nya ini dapat berupa cost apa sih? Harga barang PX dan juga barang Y. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini persinggungan apa sih? Nah, di sini persinggungan antara perpotongan antara turunan ataupun slope dari BL dan juga slope dari IC. Berarti slope IC sama dengan slope dari BL. Nah, kalian harus tahu bahwa slope dari IC itu apa sih? Yaitu marginal utility ya. Kalau fungsi utilitas berarti marginalnya, yaitu marginal utility. Nah, untuk barang X per marginal utility untuk barang Y. Nah, karena di sini BL merupakan fungsi dari PX dan PY atau harga X dengan harga barang Y, berarti PX per PY-nya gitu. Nah, ini terjadinya persinggungan antara kurva IC dan juga slope dari kurva BL. Sehingga MUX per MUY sama dengan PX per PY gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk kasus di sini adalah yang A. Karena ini kan bisa aja kita bikin MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, slope itu merupakan kemiringan ya teman-teman, delta Y per delta X, atau kemiringan. Misalnya aja kita mempunyai fungsi kurva demand, yaitu misalnya 50 kurangi 0,3 Q. Nah, 0,3 ini merupakan dari slope-nya. Slope dari kurva price ini gitu. Oke. Kita lanjut ya. Kok ini lagi sih? Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 14. Berdasarkan tabel tersebut, kenaikan hasil yang semakin menurun terjadi ketika tenaga kerja sebanyak. Nah, kenaikan hasil yang semakin menurun itu apa sih gitu ya? Ini berarti menandakan adanya delta total produksi per delta L. Atau bisa kita bikin delta Q, kuantitasnya per delta L. Nah, setiap berarti di soal ini kita ditanyakan, jika misalnya suatu perusahaan menaikkan labornya itu sebesar beberapa unit gitu, apa jadinya gitu ke produktivitas mereka? Apakah lebih baik atau malah makin buruk gitu? Nah, di sini kita bisa bikin, di sini total produksinya naik berapa unit? 5 unit. Lalu ke sini 16 kurangi 9 sebesar 7 gitu ya. Lalu 16 ke 7 27 itu 11, 27 ke 36 9, 36 ke 39 yaitu sebesar 3. Nah, ini baru delta TP-nya, delta total produksinya. Berarti nah, itu kan yang aku jelasin itu adalah delta total produksinya. Tapi karena tenaga kerjanya itu dibilangnya kenaikannya itu sebesar 1 terus, 1, ini 1, ini 1. Nah, berarti kan nilainya itu kan tetap sama ya, 5 dibagi 1 itu 5, 7 bagi 1, 5, 11 bagi 1, 5, dan seterusnya gitu. Nah, tetapi di sini ditanyakan kenaikan hasil yang semakin menurun terjadi ketika tenaga kerja sebanyak. Nah, di sini kita bisa lihat awalnya kenaikannya itu 5.
Terus kenaikannya 7. Ini kan lebih besar ya, 5 lebih besar daripada 7. Kenaikannya, dari kenaikannya. Lalu, setelah kenaikan 7, terus perusahaannya nambah lagi nih 1 tenaga kerja. Terus kenaikannya jadinya 11, dari 16 ke 27 gitu. Nah, kenaikannya itu semakin tinggi nih teman-teman. Tetapi di sini kenaikannya tiba-tiba cenderung menurun di angka 9. Yang awalnya kenaikannya terus ke 11, tiba-tiba ke 9. Nah, berarti kan 11-nya lebih besar daripada 9 gitu. Terjadinya penurunan produktivitas di dalam suatu perusahaan. Berarti menandakan adanya kenaikan hasil yang semakin menurun. Oh ya, di sini aku lupa bahwa di sini adalah marginal product. Tambahan suatu produksi ketika kita menambah labornya sebesar 1 unit. Itu berapa gitu. Aku tulis ya. Marginal product. Tambahan unit satu barang ketika menambah 1 unit labor. Nah, berapa sih tambahan barang yang kita dapat waktu kita menambah 1 unit labor gitu ya. Nah, jadi di sini terjadinya sebesar 9, 5, 7, 11, 9, dan 3 gitu. Nah, tetapi di sini ditanyanya kenaikan hasil yang semakin menurun itu terjadinya pada tenaga kerja sebanyak berapa gitu. Nah, di sini kan kenaikannya itu kan semakin tinggi ya, 5, 7, 11. Nah, tiba-tiba turun di angka 9, yaitu pada saat tenaga kerjanya sebesar 5. Tetapi kan di sini kan bisa aja turun lagi, tetapi ini yang ditanyakan itu pertama kali, yaitu saat labor sebesar 5. Oke? Nah, kita next ke soal nomor 15. Apabila sudah tidak ada lagi pertambahan output dari menambah tenaga kerja, maka apabila terus dipaksakan menambah tenaga kerja, yang terjadi adalah, nah, ini tadi ada kaitannya dengan nomor 14 tadi ya teman-teman. Di sini aku mau bikin kurva produktivitas, kurva produksi. Nah, di sini adalah labor, di sini adalah total produksi. Jadi banget. Nah, mungkin kalian udah cukup familiar dengan kurva ini. Nah, di sini merupakan total produksinya. Di sini marginal produksi. Di sini average product. Nah, kalian untuk saat ini kalian apalin aja ya rumusnya, rumus kurvanya. Kurvanya itu seperti ini. Nah, untuk total produksi di sini kan maksimum ya. Maksimum. Nah, kurva produksi itu terjadi pada saat total produksi itu kan merupakan fungsi dari L. Nah, gitu kan. Nah, terjadinya itu pada saat turunannya ya pastinya. Jika suatu turunan, maka nilainya itu akan sama dengan maksimum atau minimum gitu. Nah, untuk kasus ini, karena kurvanya itu merupakan kurva pangkat 2 yang menurun, maka di sini
total produksinya itu maksimum pada saat MP-nya itu sama dengan 0 gitu. Di sini. Oke, di sini TP maksimum. Oke. Mungkin kalian ada yang bingung, di sini adalah MP maksimum ya. Nah, di situ ada yang terjadi di sini. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di sini awalnya kenaikan dari total produksi itu kan cenderung semakin meningkat ya. Tetapi tiba-tiba pada titik di sini, atau bisa kita bilang inflection point, di mana pada saat udah kenaikannya semakin meninggi, tiba-tiba dia cenderung semakin menurun. Yang awalnya seperti ini, nah tiba-tiba dia jadi seperti ini. Nah titik di sini yang dinamakan sebagai inflection point. Nah gitu. Itu terjadi pada saat NP maksimum. Kita lanjut ke soal yang nomor 15 ini, berarti apabila sudah tidak ada lagi pertambahan output dari menambah tenaga kerja, nah apabila terus ditambahkan tenaga kerjanya, apa yang terjadi? Nah tentunya total produksinya itu malah menurun ya. Tambahan outputnya akan negatif, output rata-ratanya 0, nggak salah. Karena total output itu nggak mungkin istilahnya negatif ya, karena untuk apa perusahaan negatif untuk dalam memproduksi. Yang ini salah. Total produknya negatif. Salah. Tambahan outputnya sudah maksimal. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena tadi saat MP-nya sudah 0, itu kenapa harus ditambah gitu? Nah, di sini tambahan outputnya akan negatif. Benar ya, karena tambahan output itu kan tadi MP ya. Itu delta TP per delta L. Di sini total TP-nya tadi udah maksimum, tiba-tiba ditambah lebar gitu. Di sini kan negatif ya, lebarnya positif. Ya hasilnya negatif gitu. Nah, di sini jawabannya berarti D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 yang sudah masuk ke soal makro nih teman-teman. Nah, di sini PDB. Yang ditanyakan adalah PNB. Nah, misalnya aku bikin suatu lingkaran gitu ya. Ini mencerminkan negara Indonesia. Di sini ada A, ini ada B, ini ada C. Kalau A, itu WNI. B, WNA. Sedangkan kalau C, WNI di luar negeri. Nah, untuk kasus di sini, PDB itu adalah A plus B, sedangkan untuk PNB adalah A plus C. Nah, PDB itu adalah produk domestik bruto. Sedangkan kalau PNB adalah produk nasional Nah, ini menandakan apa sih? Nah, dalam suatu negara, itu kan pastinya banyak sekali barang-barang atau jasa yang udah diproduksi dalam suatu negara. Bisa dari tukang cukur, makanan, minuman, produk perawatan, laptop, teknologi, seluruh barang tersebut dihitung dalam produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Nah, tetapi pertanyaannya itu adalah siapa yang memproduksinya gitu. Nah, dalam PDB ini yang memproduksinya itu adalah warga yang ada di dalam suatu domestik suatu negara, yang berarti dalam suatu wilayah Indonesia gitu, terlepas dari warga negaranya itu, yang penting ada dalam suatu wilayah negara Indonesia,
yang memproduksinya itu adalah siapapun gitu, baik WNI ataupun WNA, itu tercerminkan dalam PDB gitu. Sedangkan dalam produk nasional bruto, dalam PNB ini yang memproduksinya itu ada warga negara asli dari negara tersebut gitu. Jadi harusnya WNI asli gitu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi mungkin aja misalnya tenaga TKI tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri gitu, ataupun perusahaan Indonesia tetapi berproduksinya itu atau produktivitasnya itu ada di luar negeri gitu. Itu termasuk ke dalam PNB. Nah, lalu di sini PNB negara tersebut adalah di sini PDB suatu negara adalah 100 triliun. PDB sebesar 100. Dari jumlah tersebut, 10 triliun dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh orang asing. Berarti WNA sebesar 10 dan warga negara domestik bekerja di luar negeri sebentar. Dan warga negara domestik yang berada di luar negeri. Berarti ini WNI luar negeri sebesar 10. Nah, PDB tadi rumusnya kan ini ya, 100 sama dengan WNI plus WNA. Berarti 100 sama dengan WNI plus 10, berarti WNI-nya sebesar 90. Nah, lalu ditanyakan PNB-nya, teman-teman. Berarti PNB-nya 90 plus WNI luar negeri, yaitu 90 ditambah 10, yaitu, nah kebetulan di sini angkanya 100 ya. Nah, jadi jawaban di sini adalah 100 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Tujuan pembangunan ekonomi adalah terciptanya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Nah, di sini aku langsung jawab aja. Di sini adalah jawabannya kurva Lorenz. Tetapi kita masuk ke yang A dulu ya. Yang A, kurva Phillips. Kurva Phillips ini menandakan apa? Adanya hubungan antara inflasi dan unemployment atau pengangguran gitu. Jadi kurvanya itu cenderung itu downward sloping ya teman-teman. Nah, itu kurva Phillips. Lalu yang B itu merupakan kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz itu dia dalam satu kotak gitu ya. Ini persentase kumulatif penduduk. Di sini persentase kumulatif pendapatan. Nah, di sini kan titik 0. Baca kurva Lorenz itu seperti apa sih? Gini. Misalnya ini 0 dan sini 100. Nah, dan ibaratkan di sini adanya sebesar 30%, tapi pendapatannya itu cuma 10% gitu. Berarti cara bacanya seperti ini. 30% kumulatif penduduk miskin dalam satu negara itu hanya mendapatkan 10% pendapatan dari total pendapatan suatu negara gitu. Jadi 30% kumulatif penduduk termiskin ya. Penduduk termiskin hanya mendapatkan 10% total pendapatan. Nah, lalu kalau misalnya kita bikin di sini, contohnya di sini 70%, tetapi di sini hanya berapa ya? 60%. Contoh. Di sini kita bisa mengatakan 70%
penduduk miskin yang ada dalam suatu negara hanya mendapatkan 60% dari total pendapatan. Nah, di sini kan kita bisa hitungnya dari titik ini ya, di sini. 30% dong berarti ya kan. Nah, tetapi 30%-nya itu apa? 30% kumulatif penduduk terkaya. Oke? 30% penduduk terkaya yang ada dalam suatu negara mendapatkan 40% kumulatif pendapatan. Nah, gitu teman-teman cara membacanya. Nah, lalu di sini kurva angle. Yang C, kurva angle. Kurva yang menghubungkan antara kuantitas dan juga income. Oke? Income seseorang ya, individual. Ini untuk individual. Lalu yang D, kurva D, kurva IC, itu kan Anda tahu menghubung kurva konsumen ya, yang menghubungkan kombinasi dua barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Lalu yang E, kurva Open. Nah, kurva Open ini pokoknya ada korelasi, ada antara pendapatan nasional dan pengangguran. Unemployment. Korelasinya itu adalah negatif ya teman-teman. Kenapa? Karena misalnya pendapatan nasional suatu negara semakin meningkat, berarti cenderung unemployment dalam satu negara itu adalah semakin menurun gitu. Ataupun bisa juga sebaliknya gitu. Jika unemployment suatu negara itu semakin turun, berarti kan produktivitas orang-orang dalam suatu negara itu kan cenderung meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan nasional dalam suatu negara itu gitu. Oke, di sini soal nomor 18. Nah, hitungan lagi. Kalian jangan benci dengan hitungan ya guys. Seru banget soalnya. Nah, di sini tabungan keluarga Surono dinyatakan fungsi minus 1000 plus 0,2-nya. Pada saat keluarga Surono melakukan konsumsi sebesar 8.000, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, oke. Konsumsi itu fungsinya adalah A plus B, Y. Sedangkan kalau saving, formulanya adalah minus A plus 1 dikurangi B dikalikan Y. Gitu. Nah, untuk konsumsi, dan di sini kan savingnya kita udah tahu, savingnya adalah minus 1000 plus 0,2Y. Berarti di sini A-nya sebesar 1000 dan 1 kurang B sama dengan 0,2, berarti B-nya 0,8. Ya. Nah, lalu pada saat keluarga Surono melakukan konsumsi sebesar 8.000, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, kita coba nih satu-satu kemungkinan nih teman-teman. Misalkan konsumsi sama dengan, nah tadi A-nya udah dapat ya, sebesar 1000, ditambah, ini B, B-nya tadi adalah 0,8 Y. Misalkan konsumsinya sebesar 8.000. Nah, Y-nya berapa? Berarti 7.000 dibagi 0,8. Itu 8.750. Pendapatan sebesar 11.250. Nah, salah ya teman-teman, karena pendapatannya adalah 8.750. Lalu di sini, oh ya, sorry banget nih teman-teman. Di sini B di sini menandakan adanya MPC ya, marginal propensity
to consume, atau delta C per delta Y. Jadi seberapa besar nih konsumsi yang akan dilakukan jika adanya kenaikan pendapatan sebesar 1 unit gitu. Nah, untuk di sini ini kebalikannya, yaitu MPS, marginal propensity to saving. Berarti seberapa besar sih saving atau tabungan yang akan dilakukan seseorang jika pendapatannya itu naik sebesar 1 unit. Nah, itu cara untuk membacanya, teman-teman. Jadi, MPC-nya itu adalah sebesar ini MPC 0,8, sedangkan ini 0,2-nya adalah MPS. MPC untuk fungsi dalam kuantitas, sedangkan untuk MPS adalah fungsi dalam saving. Gitu. Nah, di sini MPS-nya adalah sebesar 0,8, salah. Yaitu harusnya MPC. MPC-nya minus 0,2. Ini juga salah. Karena MPC ataupun MPS itu nggak mungkin nilainya itu adalah minus. Gitu. Nah, kita coba nih teman-teman. Tadi kan udah dapat nih C-nya sebesar 8.750. C-nya itu 8.000 dengan pendapatan 8.750. Nah, lalu saving-nya itu berapa sih gitu? Saving-nya tadi kan udah dapat rumusnya, itu adalah minus 1.000 tambah 0,2Y. Berarti minus 1.000 tambah 0,2 dikalikan 8.750. Itu sebesar 750. Nah, ini dapat, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, tapi cara cepatnya teman-teman, kita bisa cari itu rumusnya itu Y sama dengan C plus S. Karena pendapatan kita itu kan bisa digunakan untuk dua hal, yaitu konsumsi dan juga untuk saving ya. Dengan 8.750 dan konsumsi 8.000, berapa sih S-nya? Berarti S-nya itu 8.750 kurangi 8.000 yaitu 750. Oke, ini sebenarnya cukup banyak ya aku bikin soal. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke hari yang lain ya, teman-teman. Nah, ini aku lanjutin aja deh sampai soal nomor 20 ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ditandai oleh kenaikan investasi, berkurang kemiskinan, berkurang ketimpangan, kenaikan pendapatan nasional, atau perubahan struktural. Nah, pertumbuhan ekonomi itu terjadinya ketika kenaikan pendapatan nasional secara terus-menerus. Mungkin kalian bisa lihat di dalam satu website gitu ya. Ada itu data dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang menghitung pendapatan nasional dalam suatu negara atau Indonesia gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu hasilnya selalu dihitung pendapatan nasional gitu. Misalnya dalam kuartal 1 pendapatan nasional Indonesia naik 2%, kuartal 2 turun 1%. Nah, itu yang menandakan ada pendapatan nasional gitu. Yang aku bilang adalah kenaikan dari harga, kenaikan barang atau jasa atau output suatu negara gitu secara terus-menerus. Nah, pertumbuhan ekonomi ini cenderung variabelnya adalah konsumsi, investasi, government expenditure, lalu adanya net export. Mungkin kalian bisa tahu juga ini adalah Y sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure tambah net export. Nah gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari soalnya, pertumbuhan ekonomi ditandai oleh kenaikan investasi, betul.
Tetapi ini masih satu variabelnya teman-teman, karena pertumbuhan ekonomi itu harus mencakup keseluruhan dari ini gitu. Nah, lalu berkurangnya kemiskinan. Betul juga, karena berkurang kemiskinan akan mengakibatkan konsumsi yang naik, ini C naik, berkurangannya ketimpangan, ini sama kasusnya dengan B, berarti konsumsi yang naik, kenaikan pendapatan nasional. Nah, kenaikan pendapatan nasional itu kan ini tadi nih, pertumbuhan ekonomi tadi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D gitu. Nah, ini kasus lainnya teman-teman, terjadinya perubahan struktural. Ini biasanya cenderung kepada pembangunan ekonomi di jangka panjang. Nah, perubahan struktural ini bisa baik dan bisa buruk ya. Oke. Nah, ini tadi yang aku bilang. Pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional. Dia sebenarnya ada 3 metode. Yang metode pertama adalah value added atau nilai tambah. Nah, ini jarang keluar. Lalu yang kedua adalah penerimaan atau pendapatan. Rumusnya itu adalah Y sama dengan wage plus rent plus interest plus profit. Nah, penerimaan itu kan bisa banyak hal, misalnya dalam pegawai gitu, pegawai mendapatkan wage gitu, gaji. Nah, lalu rent itu adalah sewa, misalnya sewa rumah ataupun sewa kendaraan gitu. Lalu interest atau suku bunga gitu. Kita misalnya mendepositkan uang gitu dalam suatu produk, misalnya saham gitu, kalau kalian tahu ya. Kalau saham itu kalau misalnya kita obligasi. Dan obligasi kan adalah ada kuponnya, kupon ataupun bunganya. Misalnya kita udah depositkan 1 juta gitu. Nah, dengan bunga tersebut yang misalnya 5%, nah dengan 5% tersebut kita bisa dapatkan 50.000. Jadi tambahan kita adalah 50.000 gitu. Sedangkan profit kalian tahu adalah total pendapatannya itu adalah lebih besar daripada pengeluaran suatu perusahaan. Lalu metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran tadi itu yang aku bilang ada konsumsi, tambah investasi, tambah government expenditure, tambahkan net ekspor. Konsumsi dilakukan oleh household. Investasi dilakukan oleh firms. Government expenditure ya tentunya oleh pemerintah. Nah, net ekspor ini bisa siapa aja gitu. Nah, oke, kita lakukan menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendapatan masyarakat. Ya enggak ya? Oke, bukan ya. Oke, ini belanja pemerintah. Ini kita hitung. Konsumsi masyarakat, benar. Pendapatan sewa, tidak. Investasi, ya. Nah, ini adalah, net ekspor ini adalah, aku lupa ngejelasinnya, yaitu ekspor kurangi impor. Yaitu, ini berarti itu, ini berarti itu. Investasi, nah ini udah mencakup semuanya ya teman-teman. Berarti tinggal kita hitung aja nih. 245 plus 170 plus 320 125 kurangi 200. Bisa dihitung ya. Totalnya adalah 660. Nah, itu untuk pendekatan pengeluaran. Nah, intinya dalam pendekatan ini cenderung nilainya itu sama, teman-teman. Karena adanya perputaran uang antara mereka gitu.
Misalnya aja ini wage atau gaji gitu. Dan perusahaan itu kan pengeluaran mereka kan ada banyak ya, bisa dari gajinya gitu. Gaji yang mereka keluarkan itu merupakan pengeluaran, tetapi itu bisa juga jadi penerimaan dalam seseorang pegawai gitu, atau seluruh pegawai yang ada dalam suatu negara gitu. Nah itu terjadinya perputaran uang yang secara terus-menerus gitu, sehingga pendekatan mereka ini cenderung nilainya bisa sama gitu teman-teman. Pengeluaran itu sama juga dengan penerimaan. Nah, jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ditanyakan gitu, berapakah total pengeluaran suatu negara atau berapa total penerimaan suatu negara, karena cenderung nilainya itu adalah sama gitu. Oke. Udah mau jam 11 juga, aku sharing dulu. Oke, mungkin sekian dulu dari aku ya. Kalian kalau mau tanya atau apapun gitu terkait ekonomi ataupun tips belajar gitu, soalnya aku dulu gagal SBMPTN dan aku alhamdulillah lolos di SIMAK UI gitu. Kalian bisa chat aku di WA aja ya. Ini aku kasih nomor aku. Mungkin sekian dari aku ya. Makasih teman-teman yang udah hadir dan juga mau ngedengerin aku, bacotan aku sampai jam 11 ini juga ya. Mungkin untuk pertemuan kalinya aku bakalan sharing session sama kalian satu persatu gitu ya. Aku bakalan nanya ke kalian satu persatu apakah sudah paham atau belum. Karena di sini masih pertemuan awal juga ya. Jadi kita harus ada interaksi sedikit gitu. Oke? Mungkin sekian dari aku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget semuanya.